Kepala cabang Bank Plat Merah di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan. Saat ditemukan korban dalam kondisi terikat lakban, polisi telah meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuh korban. Warga desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mengembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari keterangan polisi, korban merupakan kepala cabang Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Sebelumnya, CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini polisi telah mengamankan 4 orang pelaku, 1 orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Muhammad Ilham Pradita, kepala cabang bank pemerintah yang tewas diculik dibawa keluarga dari Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta. Usai dilakukan otopsi dan identifikasi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah kepala cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradita dibawa keluarga untuk dimakamkan. Suasana haru pun mewarnai keluarga dan sejumlah rekan kerja yang telah menunggu jenazah korban sejak Kamis siang. Usai dibawa dari rumah sakit, jenazah langsung dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, apakah jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat, kami sudah terhubung dengan rekan Andi Firmansyah. Andi, apakah jenazah korban sudah dimakamkan? Baik, selamat malam Damar dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian jasad Muhammad Ilham Pradita itu kemudian dibawa ke Bogor, ke tempat peristirahatan terakhir, yakni di tempat pemakaman umum TPU Situ Gede. Iring-iringan jenazah tiba di tempat pemakaman umum sekitar pukul 21.30, di mana terlihat keluarga korban, rekan kerja maupun kerabat mengiringi jenazah korban ke tempat pemakaman terakhirnya, di mana suasana haru pun menyelimuti pemakaman korban Muhammad Ilham Pradita, kepala cabang Bank Pemerintah Bank Pemerintah Jakarta. Ya, untuk situasi terkini di rumah duka di Jalan Rimba Baru tidak ada aktivitas sama sekali. Saya belum mendapatkan informasi bahwa apakah nantinya akan dilakukan pengajian di rumah duka atau akan dilakukan di tempat lain. Damar. Baik, Andi, apakah sudah ada koordinasi lanjutan ataupun juga informasi lanjutan mengenai tersangka? Apakah lebih dari 1 orang? Ya, baik. Dapat kami informasikan juga bahwa pasca peristiwa duga pembunuhan yang terjadi di kawasan Bekasi, salah seorang korban merupakan kepala cabang ditemukan oleh warga di sawah, gitu. Artinya saat ini polisi sudah mengamankan ada 4 pelaku pembunuhan. Namun hanya yang satu lagi masih dalam proses pengerjaan. Maksud kami proses pengejaran dari pihak kepolisian. Polisi emang sudah mengamankan 4 pelaku pasca kejadian pembunuhan yang terjadi di kawasan Bekasi. Selamat. Baik, Andi, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
Melintas di perlintasan kereta api tanpa palang, sebuah minibus yang dikendarai 7 orang pelajar tertabrak kereta api jurusan Simpang Haru Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman. Akibatnya 3 orang pelajar tewas, sementara lainnya mengalami luka-luka. Sebuah city car berwarna putih ini terseret hingga 10 meter usai ditabrak kereta api yang melaju dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Rombongan pelajar ini diketahui usai melayat ke rumah temannya. Dan saat hendak kembali ke sekolah, mobil yang dikendarai pelajar SMA ini ditabrak kereta api saat melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu. Warga berusaha mengevakuasi seluruh penumpang mobil yang merupakan pelajar SMA yang terjepit di dalam mobil. Mobil sedang mobilio datang dari arah bawah dan langsung menabrak kereta api tersebut. Diduga di dalamnya ada 7 orang penumpang wanita. Sementara dibawa sekarang ke Rumah Sakit Yosudarso. 7 orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Yosudarso untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 2 lainnya meninggal usai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Salah seorang korban meninggal dunia merupakan anak Kapolres Solok Kota bernama Nabila Kairunisa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Viral seorang suami mengamuk kepada sekelompok emak-emak yang menagih utang kepada istrinya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Emak-emak tersebut bahkan sempat diancam hingga disiram air comberan. Ketegangan terjadi antara seorang pria dengan sekelompok emak yang menagih utang istrinya di Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengamuk dan terus melontarkan kata kasar, bahkan menyiramkan air comberan. Suasana semakin memanas karena kedua belah pihak tersulut emosi. Pelaku bahkan mengejar dengan mengacungkan senjata tajam serta mengajak duel suami korban. Beruntung, warga sekitar melerai dan mengamankan senjata tajam pelaku. Setelah peristiwa itu, pihak korban langsung melapor ke Polsek Teluk Nibung. Ganggu renteng, kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Terus diapain lagi kak? Habis itu nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan. Aku marah di situ. Tak apa-apa aku bilang di situ. Barulah nggak senang dia ngambil parang. Mau ditodongkanlah sama aku, mau dicucuklah perutku pakai parang itu. Korban berharap polisi bertindak tegas memproses hukum pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pencurian spesialis bobol rumah ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP dengan modus membobol rumah warga pada malam hari dan mengambil barang berharga. Setelah mengantongi identitas dan keberadaan pelaku, polisi bergerak cepat dan menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Jondul Rawang, Kota Padang yang disinyalir tempat tinggal pelaku. Pelaku yang bernama Sandi akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Polisi melakukan pengembangan ke tempat tinggal rekan pelaku lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi. Ketiga pelaku ini merupakan pencurian spesialis bobol rumah yang selama ini meresahkan warga. Dari tangan ketiga pelaku, polisi turut menyita 3 unit ponsel hasil curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP di wilayah Padang Selatan dengan mencuri belasan unit HP. Untuk ketiga tersangka masih kita lakukan pengembangan dan kita masih mengejar
BBBB yang telah diambil oleh ketiga orang pelaku. Hasil interogasi terakhir kita untuk ketiga pelaku mengakui ada sekitar 7 buah rumah yang telah disantaroni oleh ketiga pelaku tersebut. Bersama barang bukti, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Kedung Mangu Masjid, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Kedua kelompok pemuda terlibat saling kejar-kejaran dengan membawa senjata tajam berukuran besar. Video amatir milik warga merekam tawuran mencekam yang dilakukan oleh dua kelompok pemuda di Jalan Kedung Mangu Masjid, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman ini, dua pemuda terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam berukuran panjang, saling kejar-kejaran dan membuat takut warga yang melintas. Menurut warga, aksi tawuran di Jalan Kedung Mangu memang kerap terjadi. Kalau sore juga sore gitu, sering lah maksudnya ya. Sering ya? Iya, sering. Itu tawurannya seperti apa itu, Mas? Ya, tawurannya saling kejar-kejaran. Oh, tapi nggak sampai terjadi sesuatu ya? Nggak sampai bentrok lah. Oh. Ini bawa senjata tajam. Iya, panjang-panjang. Kasus tawuran kelompok pemuda tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kecelakaan tragis menimpa seorang pengendara motor perempuan setelah menabrak mobil di Bangkalan, Jawa Timur. Korban terpental akibat benturan keras dan meninggal seketika di atas mobil yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan tragis menimpa seorang pengendara motor perempuan setelah menabrak mobil di Jalan Raya Merandung, Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar lokasi yang mendengar suara benturan keras sempat kaget saat melihat seorang perempuan yang tergeletak di atas kap dan kaca mobil. Mereka sempat berusaha menyelamatkan korban, namun rupanya korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban pun lalu dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Berjalan dari arah Bangkalan menuju Sampang. Kemudian sesampainya di TKP Laka, saudari NR bertabrakan dengan mobil Honda Brio yang dikendarai oleh saudara Rudi, sehingga dalam laka tersebut mengakibatkan saudari NE meninggal dunia. Itu korban kok bisa ada di atas mobil? Ya, ini karena bertabrakan dari arah depan. Ada kemungkinan yang bersangkutan ini terpental sehingga jatuh mengenai kap mobil Honda Brio. Insiden kecelakaan ini pun kini sedang ditangani dan diselidiki unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Sementara motor dan mobil yang rusak parah diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap hingga Kamis sore penyidik KPK masih berada di lapangan sehingga pihaknya belum bisa ungkap secara detail terkait dengan OTT tersebut. Operasi senyap KPK ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan, pengurusan sertifikasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini 21 kendaraan, sampai saat ini 21 kendaraan yang sudah diamankan, 15 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Ya, nanti kami update terkait siapa-siapa saja pihak yang diamankan, termasuk kronologi dan juga konstruksi perkaranya. Oke? Orang dan juga dari mana kemarin? Ya, nanti kita jelaskan lebih detailnya ya, diamankan dari pihak siapa saja begitu, karena dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan kali ini sebagian teman-teman juga masih di lapangan. Oke ya, makasih ya.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal Noel pernah mengaku menolak banyak tawaran suap yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya. Gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin. Cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau. Gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran. Gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, beredar video viral diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lim menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan. Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Presiden tak segan mengganti Ebenezer jika terbukti bersalah. Yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah. Selama menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kerap menggelar sidak ke sejumlah perusahaan nakal. Ebenezer pun memperingatkan pengusaha agar tidak main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya dipaksa. Dipaksa apa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Itu yang pernah begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang maksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama nih kayak Surabaya nih, konyol ini.
Amarah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer memuncak saat sidak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru sekitar April 2025. Hal ini terjadi karena tidak ada perwakilan perusahaan yang menemui Wamenaker. Bahkan saat meminta bertemu pimpinan perusahaan, karyawan tak ada yang menanggapi. Sidak ini menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita kesini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Noel pun mengancam akan menyegel perusahaan tersebut. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya. Inilah video postingan terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK. Dalam video yang diposting pada 20 Agustus 2025, tegas dan jelas Ebenezer memperingatkan pengusaha jangan main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sejumlah wartawan menjadi korban intimidasi dan pengeroyokan saat meliput penyegelan sebuah pabrik pengolah limbah di Serang, Banten. Beginilah arogansi oknum ormas dan petugas keamanan yang berjaga di PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup dikeroyok. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 Import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan diduga anggota BRIMOB sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota BRIMOB tersebut balik menyerang wartawan dan humas kementerian. Kami sudah melakukan pemasangan segel dan plat di Februari 2020. Tapi ternyata perusahaan bukan hanya tidak taat terhadap apa yang menjadi arahan untuk kewajibannya, tapi juga bahkan yang pertama dia membuka segel yang sudah kita pasang. Yang kedua, mereka masih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Dr. Tifa datang untuk diperiksa terkait dengan ijazah Jokowi. Dalam perkara yang lain, saya diminta oleh kepolisian dengan membawa buku putih Jokowi. Dr. Tifa datang bersama kuasa hukum dan terlapor ijazah Jokowi Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Menurut Dr. Tifa, kasus yang dihadapinya terkesan ganjil karena dua laporan seolah digabung menjadi satu peristiwa. Dr. Tifa juga menduga adanya kebohongan dalam kasus ijazah palsu Jokowi tersebut. Bahkan disebutkan nama-nama itu dan ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab gitu ya. Itu. Kemudian ada yang hal hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Al-Katiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi, nanti Pak Al-Katiri bisa jawab dari sisi kuhapnya ya. Itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu apa? Itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu loh. Okay. Contoh ya misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa
Kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah, itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya contoh misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min zalik gitu ya. Seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya. Itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah, dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah. Lembaga Anti Rasuah KPK berencana memanggil selebgram Lisa Mariana untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Pemanggilan Lisa diagendakan pada Jumat besok. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan Lisa Mariana sebagai saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Budi menyebut KPK fokus mendalami aliran dana non-budgeter yang menjadi permasalahan di BJB. Diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan iklan di BJB. Melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non-budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non-budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan, dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. KPK menyebut dugaan korupsi yang berlangsung pada 2021 sampai 2023 telah merugikan negara sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP. Bersama 5 tergugat lainnya, PT CMNP digugat terkait dengan perpanjangan perjanjian pengusahaan jalan tol. Sidang mediasi pembatalan konsesi ruas jalan tol Cawang Tanjung Ancol Pluit yang dikuasai oleh PT CMNP milik Yusuf Hamka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis pagi. Namun sidang ditunda lantaran masih ada berkas yang kurang dari pihak penggugat, yakni Komite Masyarakat Penyelamat Aset Negara. Oleh karenanya, Majelis Hakim memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan. Tim iNews telah menghubungi pihak CMNP, namun hingga berita ini dibuat, pihak CMNP belum merespon. Agenda kita tadi untuk hari ini sidang mediasi, dan kita masih memperlengkapi dari apa yang dibutuhkan oleh majelis mediasinya, tapi karena belum komplit atau merangkum semua dengan berkas-berkasnya, kita tunda dulu.